Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Juga semua jemaat Tuhan dimanapun berada yang sedang mengikuti siaran live streaming pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang baru setiap hari. Sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah secara online. Marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita. Saat ini kami mohon perhatian untuk menyampaikan pokok warta sebagai berikut. Yang pertama, persembahan syukur. Bagi Bapak Ibu Saudara yang akan memberikan persembahan syukur dapat dilakukan secara non-tunai baik melalui transfer atau scan QR Code pada saat persembahan dengan melalui rekening NISP atau BCA. Cara scan QR dapat dilihat pada layar berikut. Yang kedua, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Markus Nat berusia 80 tahun, nomor AJ 860001 Puri Cipageran Indah 2, Blok C11, Strip 10 Cimahi, pada hari Kamis 14 Januari 2021. Dan jenazah telah dimakamkan pada hari Sabtu 16 Januari 2021 di pemakaman Tegal Alur, Jakarta Barat. Segenap jemaat dan majelis jemaat GKI Taman Cibunut mengucapkan turut berbelasungkawa, kiranya Tuhan memberi penghiburan kepada segenap keluarga yang ditinggalkan. Ibadah Minggu pagi ini dengan tema memahami, mengalami, melakukan dengan pelayan firman Pendeta Budi Cahyono Sugeng. Mari Bapak Ibu Saudara, kita masuk saat hening. Jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita kami undang untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 289 ayat 1 dan 5, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang Maha Mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu, hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Pertolongan kita berasal dari Tuhan, sumber kehidupan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara jemaat sekalian dimanapun kalian berada, marilah kita bersyukur kepada Tuhan, boleh bersama beribadah kepada-Nya. Sebagai ayat pembuka kebaktian ini saya bacakan dari Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara sekalian di sini dikatakan, jadikanlah semua bangsa muridku, bukan semua bangsa anakku atau hambaku, tetapi muridku. Maksudnya tentu Tuhan ingin kita semua yang percaya kepada Tuhan selalu dalam surga.
surga, kami menyadari bahwa Engkau menginginkan kami semua untuk terus bersikap sebagaimana seorang murid yang selalu mau belajar untuk memahami, mengalami dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semuanya. Namun dalam kenyataannya, kami menyadari seringkali kami tidak bisa seperti seorang murid. Kami seringkali merasa sudah tahu, sudah mengerti banyak hal, sehingga kami tidak perlu belajar lagi, khususnya mengenai firman Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, ampunilah kami semuanya. Berikanlah kami sikap rendah hati untuk selalu bisa mendengar seperti seorang murid, untuk bisa memahami dengan baik siapa Tuhan dan bagaimana kehendak-Mu, dan mengalami perjumpaan dengan Engkau dan hidup serupa dengan Tuhan. Tolonglah kami semuanya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bangkit berdiri dan kita menerima berita anugerah pengampunan dosa. Saya bacakan dari Yohanes pasal 1 ayat 48 dan 49. Yohanes 1 ayat 48 dan 49. Kata Natanael kepada Tuhan Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Itulah pengakuan Natanael, Yesus anak Allah, raja orang Israel, Mesias, juru selamat dunia ini. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan duduk saudara sekalian. Marilah kita persiapkan diri kita dalam pemberitaan firman. Marilah kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, Roh Kudus, kami datang kepadamu, mohon pimpinan-Mu dalam pemberitaan firman saat ini. Pimpinlah kami saat kami membaca, merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja pada kami semuanya, sehingga kami boleh semakin memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami semuanya, dan kami mewujudkannya. Khususnya bagaimana kami bersikap sebagaimana seperti seorang murid Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 20. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah.
Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi. Kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, ya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah alam akan menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu itu. Lalu Samuel memberitahukan semua itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Dan Samuel makin besar, dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya yang dibiarkannya gugur. Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba, bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Kau menyelidiki aku, dan Kau juga mengenal aku. Dari jauh Engkau
Kau tahu kalau ku duduk atau berdiri. Dari jauh kau mengerti pikiranku. Kau periksaku di waktu ku jalan dan berdiri. Semua jalanku kau maklumi. Sebelum lidahku ucapkan perkataan, semuanya sudah engkau ketahui. Dari depan dan belakang engkau mengurung aku, dan tanganmu menaungiku. Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Kau Tuhan yang bentuk buah pinggangku, menenunku dalam rahim ibuku. Ku bersyukur karena kejadianku dahsyat, dan jiwaku menyadarinya. Waktu dicipta di tempat tersembunyi, dan ku direkam di kedalaman bumi. Tulang-tulangku pun tidak terlindung dagimu. Ajaiblah apa yang kau buat. Tuhan, kau menyelidiki aku, dan kau juga mengenal aku. Dari jauh engkau mengerti pikiranku, amat ajaib pengetahuanmu. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan. Tapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging.
Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil diambilkan dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51, yaitu mengenai Tuhan Yesus memanggil Filipus dan Natanael. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati yang tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Allah dan mewujudkan dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap sebutan atau nama yang diberikan kepada seseorang itu mempunyai implikasi, mempunyai makna di dalamnya, dan juga ada tanggung jawab di sana. Sebagai contoh, kalau kita disebut sebagai orang tua, ya, orang tua dari si anak, si A, si B, itu punya implikasi, punya makna bahwa kita punya tanggung jawab mengasuh anak-anak kita. Ya. Orang tua, implikasinya adalah dia punya tanggung jawab mengasuh anak. Kalau kita menyebut si A, si B itu sebagai bapak atau ibu guru, itu juga ada maknanya, berarti ada tanggung jawab dan tugas di sana, yaitu mengajar murid-murid. Dalam konteks kekristenan juga sama, ada banyak sebutan yang diberikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Misalnya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus disebut sebagai orang Kristen.
Ini punya implikasi, punya makna, ada tanggung jawab di sana. Orang Kristen artinya adalah pengikut Kristus. Berarti tanggung jawab sebagai pengikut Kristus adalah melakukan atau mengikuti apa yang menjadi kehendak Kristus. Ada juga sebutan sebagai orang percaya dikatakan hamba Tuhan. Ya, ini juga mempunyai implikasi, punya makna sebagai hamba harus taat kepada Sang Tuhan. Bagaimana dalam hidup ini kita taat kepada Tuhan kita. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Juga ada maknanya bahwa kita punya hak sebagai ahli waris kerajaan surga. Dan sebutan-sebutan yang lain saudara sekalian. Dalam kebaktian minggu ini sesuai dengan tema kita akan merenungkan satu sebutan ya yang akrab dalam telinga kita. Sebagai orang percaya kita seringkali disebut sebagai murid. Ya, murid bahasa Yunaninya matetes, murid Tuhan Yesus. Apa artinya kita akan merenungkan hal ini saudara sekalian. Kita kembali ke teks Injil Yohanes. Sebetulnya perikop yang kita baca Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan 51 itu erat kaitannya dengan bagian sebelumnya, yaitu ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-42. Oleh karena itu Alkitab LAI ya, dua bagian ini menjadi satu perikop dengan satu tema, satu judul yang diberi judul murid-murid Yesus yang pertama. Jadi ada satu kesatuan yang erat. Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 51. Bagian ini sebenarnya yang utama bukan mau menceritakan bagaimana terjadinya atau apa sejarah panggilan murid-murid yang pertama. Bukan itu. Yang mau ditekankan dalam bagian ini adalah secara teologis apa artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Bukan sejarah panggilan murid-murid Tuhan Yesus, tetapi apa maknanya. Karena Alkitab memang bicara soal teologis, walaupun di dalamnya ada unsur sejarah. Ya, jadi bagian ini terutama bukan bicara soal sejarah panggilan murid yang pertama, tapi secara teologis apa artinya, apa maknanya menjadi murid Tuhan Yesus baik pada masa dulu dan masa sekarang ini. Saudara sekalian, menurut kebiasaan orang Yahudi, murid adalah orang yang mengikuti gurunya. Ya. Mengikuti gurunya, berjalan di belakang gurunya. Dan secara real kenyataannya memang seperti itu. Ya. Jadi guru atau rabi, ya panggilannya orang Yahudi guru itu rabi, kalau berjalan lalu diikuti murid-muridnya di belakang, ya memang begitulah kenyataannya. Lalu dalam cerita yang kita baca tadi ada dua murid pertama Tuhan Yesus, yaitu Andreas dan Yohanes. Semula Andreas dan Yohanes ini adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Lalu Yohanes Pembaptis menunjuk pada Tuhan Yesus supaya dua muridnya ini mengikut Tuhan Yesus. Jadilah Andreas dan Yohanes menjadi murid Tuhan Yesus. Itu diceritakan pada ayat 35 sampai dengan 37 saya akan bacakan. Pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan dua orang muridnya. Dan ia berkata, dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya. Pergi mengikut Yesus artinya menjadi murid Tuhan Yesus. Karena belum terlalu jelas benar siapa Tuhan Yesus yang dikatakan anak domba Allah ini, maka murid Tuhan Yesus yang pertama ini, Andreas dan Yohanes ini, ingin memahami lebih lanjut. Ingin belajar, mengerti siapa sih Tuhan Yesus itu. Ingin memahami sebenarnya siapa Tuhan itu. Dan inilah sebenarnya prasyarat pertama seorang murid adalah mau belajar, memahami, mau belajar, mengerti. Ya, mengetahui, memahami, mengerti. Atau dalam dunia pendidikan dikatakan unsur kognitif pemahaman. Memahami dan mengerti juga ada pada diri Nathanael yang kita baca tadi. Sebelum Yesus berkata kepada Nathanael, Yesus sudah tahu siapa Nathanael. Dikatakan Nathanael, ya, sebelum dijumpai Yesus waktu itu dia pernah duduk di bawah pohon ara dan Tuhan Yesus tahu
Ya. Maka waktu Tuhan Yesus berkata, aku sudah melihat kamu waktu kamu duduk di bawah pohon ara. Ini ada makna saudara sekalian di bawah pohon ara ini. Ya. Ada penafsir yang mengatakan orang-orang Yahudi pada zaman itu tuh sudah biasa. Kalau belajar mengenai Taurat Tuhan, memikirkan mengenai firman Tuhan tuh di bawah pohon ara yang teduh. Dan rupanya Natanael juga begitu. Dia sebagai orang Israel yang sejati, dia gelisah mengenai janji Tuhan, mengenai Mesias. Di mana dalam perjanjian lama dikatakan, dijanjikan akan ada Raja Israel yang akan memerintah selamanya. Maka Natanael gelisah dan dia berpikir, ya, merenungkan itu di bawah pohon ara. Lalu saudara sekalian, waktu Filipus bertemu pada Natanael dan menceritakan mengenai Tuhan Yesus, Natanael masih belum percaya, bahkan ada kesan menyepelekan. Ya. Dikatakan mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret. Lalu Tuhan Yesus datang, ya, Tuhan Yesus menyapa Natanael. Lalu Tuhan Yesus mengatakan pada ayat 47 dulu ya. Kata Filipus kepadanya, mari lihatlah. Lalu Yesus melihat Natanael datang kepadanya, berkata, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus mengatakan demikian kepada Natanael. Natanael mungkin agak terperanjat, dia mengatakan ayat 48. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu jawab Yesus, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Jadi Tuhan Yesus tahu Natanael di bawah pohon ara bergumul mengenai Sang Mesias, Raja Israel yang dijanjikan itu. Maka begitu Natanael tahu, Yesus tahu apa yang dipikirkan, terkejutlah, terperanjatlah Natanael itu. Lalu dia segera sadar, inilah Mesias yang dinantikan. Maka apa respon Natanael? Dia segera mengatakan ayat 49. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Ya, itulah Mesias sebetulnya. Jadi saudara-saudara sekalian, bagaimana menjadi murid adalah orang yang mau belajar untuk memahami, ya, untuk mengerti, ya, siapa itu Tuhan yang kita percayai. Bagi kita sekarang ini warga GKI juga sama. Kita sebelum dibaptis, sebelum sidi, kita juga perlu memahami, mengerti lebih mendalam siapa Tuhan yang kita percayai. Oleh karena itu sebelum baptis, dewasa atau sidi ada katekisasi, ya. Di gereja kita GKI ada katekisasi, dan itu tidak cukup banyak sekali atau 2 kali, tapi puluhan kali. Itu tujuannya supaya kita ini memahami dengan betul siapa yang kita percayai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kalau kita memahami apa yang kita percayai, kiranya kita semakin mantap, ya. Semakin mantap menjadi murid Kristus yang tahu siapa itu Tuhan. Marilah kita lihat itu sebagai kesempatan untuk kita belajar, mengerti lebih jauh siapa Tuhan yang kita ikuti. Maka katekisasi janganlah menjadi beban, ya. Ini beban kok berat sekali, kok lama sekali, enggak. Kita bersyukur, itulah kesempatan, ya. Kita belajar. Bahkan setelah katekisasi juga ada sarana-sarana lain yang Tuhan sediakan bagi kita semua untuk terus belajar siapa Tuhan melalui PA, pemahaman Alkitab, dan pembinaan-pembinaan yang lain. Jadi memahami ini penting, saudara-saudara. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita mesti memahami benar siapa Tuhan. Tapi tidak cukup dengan siapa Tuhan, tapi juga harus kita memahami Tuhan ini bagi saya ini siapa. Tuhan itu memanggil saya menjadi apa? Atau dengan kata lain, apa panggilan Tuhan atas hidup saya? Ini juga penting. Siapa Tuhan bagi saya dan apa panggilan Tuhan atas hidup saya. Dan untuk bisa memahami apa panggilan Tuhan atas hidup kita semua, seringkali tidak mudah.
Seperti bacaan yang pertama, Samuel dipanggil Tuhan berkali-kali, tapi juga tidak segera memahami itu panggilan Tuhan. Butuh waktu, lalu juga Samuel dalam hal ini butuh orang lain ya, dalam hal ini Imam Eli. Seringkali kita juga demikian untuk bisa memahami secara jelas, secara jernih apa Tuhan inginkan dalam hidup saya. Mungkin dibutuhkan waktu, perenungan, bahkan mungkin orang lain yang bisa menolong kita sampai memahami, oh inilah Tuhan menginginkan saya begini, begitu dan seterusnya. Bagi kita yang sudah lama menjadi orang Kristen, sudah lama baptis atau CD, kita menjadi orang Kristen juga jangan merasa sudah tahu segala-galanya, oh sudah mengerti segala-galanya, sehingga nggak perlu belajar lagi, nggak perlu memahami lagi. Ini juga nggak benar saudara sekalian. Kita mungkin tahulah ajaran-ajaran kekristenan ya, tapi kita tidak tahu semuanya. Demikian juga Tuhan dan firman-Nya. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Firman-Nya firman yang hidup. Tidak bisa kita pegang seperti benda, lalu kita kuasai. Oh, saya sudah menguasai Tuhan dan firman-Nya. Oh enggak. Tuhanlah Tuhan yang hidup dengan firman-Nya, dengan kehendak-Nya, maka kita juga harus terus bagaimana kita belajar memahami dengan baik siapa Tuhan dan bagaimana kehendak-Nya. Oleh karena itu saudara sekalian, marilah kita dengan sikap rendah hati menjadi seperti seorang murid yang terus mau belajar siapa Tuhan, siapa penyelamat saya, bagaimana Tuhan memanggil saya, apa kehendak-Nya, dan bagaimana saya mesti bisa melakukan kehendak Tuhan dengan baik melalui Alkitab, firman Tuhan, ibadah, renungan, dan seterusnya. Kita semakin mengerti, seperti murid yang ingin mengerti lebih jauh. Itulah yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, pemahaman atau pengertian juga mesti kita alami, mesti kita rasakan, tidak cukup hanya kita mengerti. Ya, yang kita mengerti ini menjadi pengalaman hidup kita, ya, unsur afektifnya. Waktu murid-murid yang pertama, Andreas dan Yohanes, ingin mengikut Tuhan Yesus, ingin memahami lebih lanjut, tapi juga ingin bersama-sama dengan Tuhan, ingin hadir dekat di sana. Maka mereka, yaitu Andreas dan Yohanes, waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu dia bertanya, ayat yang ke-38b, Rabi, artinya guru, di manakah engkau tinggal? Ya. Jadi Andreas dan Yohanes bertanya, Tuhan Yesus di mana engkau tinggal? Guru ya, waktu menyebut guru, Rabi. Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa, oh di mana rumahmu? Bukan. Tapi ini pertanyaan teologis, artinya kami mau bersama-sama dengan engkau guru. Ya. Kami ingin dekat dengan engkau, kami ingin menjalin hubungan erat, ingin menjalin persekutuan dengan engkau. Kata tinggal ini menarik dalam Injil Yohanes. Kita tentu suka membaca Yohanes 15, pokok anggur, di sana kata tinggal sering diulang. Dan kata tinggal ini punya makna teologis, yaitu hubungannya dekat dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan Yesus. Itulah murid, tidak hanya memahami tapi juga mengalami, merasakan kedekatan dengan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan bersama dengan saya bersama dengan Tuhan. Mengalami bagaimana Tuhan memelihara hidup saya, mengatur saya, memimpin saya, bahkan mengingatkan saya, mungkin menegur kita semua. Ini perlu pengalaman semacam ini. Beriman kepada Tuhan tidak cukup hanya tahu, tapi juga merasakan dan mengalami. Maka saudara-saudara, pertanyaannya adalah, saudara sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, murid Tuhan Yesus, sudahkah saudara mengalami kedekatan dengan Tuhan? Merasakan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan, kebersamaan dengan Tuhan, seperti anak dengan orang tua yang begitu dekat, merasakan kehadirannya. Apakah kita hanya merasa tahu saja tapi tidak merasakan pengalaman dekat? Kalau kita tahu saja tapi tidak mengalami pengalaman kedekatan itu, seperti kita itu tahu Jokowi ya, presiden kita tahu banyak hal mungkin,
Tapi sebenarnya kita tidak mengenal karena kita tidak ada hubungan yang dekat. Kita tidak bersama-sama, hanya tahu di luar kepala, di dalam kepala kita. Tapi sebenarnya ada jarak. Murid dengan guru hubungannya dekat, tidak ada jarak di dalamnya. Maka murid diharapkan di dalam berguru itu semakin mengerti apa yang menjadi kehendak gurunya. Jadi saudara sekalian, pertanyaannya bagi kita, marilah kita rasakan kembali perjumpaan kita dengan Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kebersamaan Tuhan dengan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Melalui ibadah, doa, persekutuan pribadi kita, sehingga kita merasakan kita tidak sendiri, ada Tuhan bersama dengan kita semua. Itulah murid yang mengalami perjumpaan dan kesatuan dengan Tuhan, dengan gurunya. Lalu unsur yang ketiga, saudara sekalian, murid adalah orang yang juga taat, mau melakukan apa kehendak sang guru, ya, melakukan, ya, ada sesuatu yang dipraktekkan, ya. Kalau dalam dunia pendidikan psikomotorik ada yang dilakukan. Mengikut Tuhan Yesus berarti kita mau mengubah orientasi hidup kita. Kalau dulu orientasi hidup kita pada diri sendiri, pada dunia, pada materi, oh ternyata sang guru mengatakan enggak. Orientasi kita harus kepada Allah dan kehendaknya. Lalu kita berubah sikap hidup kita, berubah juga kehidupan kita semuanya. Saudara sekalian, menarik sekali apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi sudah saya baca di awal kata pembuka. Kata-kata Tuhan Yesus terakhir sebelum naik ke surga, salah satu pesannya dia mengatakan, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Yesus mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini ada makna. Tidak dikatakan jadikanlah semua bangsa menjadi anak-anakku, ya, atau hamba-hambaku, enggak, tapi murid. Artinya apa? Artinya Tuhan menginginkan orang yang percaya yang mengikuti Tuhan Yesus ya harus bersikap seperti murid yang mau terus belajar dan belajar. Akhirnya apa? Tujuan utamanya adalah menjadi serupa dengan Kristus, melakukan amal yang menjadi kehendaknya, ya. Dan itu sudah digumuli pengikut Kristus dari zaman dahulu sampai sekarang. Paulus dalam suratnya mengatakan serupa dengan Kristus, sama, serupa dengan Kristus. Teolog abad pertama yang terkenal yang suka dikutip, ya, Thomas A. Kempis, salah satu bukunya Imitatio Christi, imitasi Kristus, tiruan Kristus, meneladani Kristus, sama. Bagaimana seorang murid akhirnya hidupnya berubah serupa dengan Kristus, meneladani Kristus karena melakukan kehendak sang guru. Saudara sekalian, kiranya itu juga terjadi pada diri kita semuanya, saudara sekalian. Kita berubah pola pikir kita, sikap hidup kita, perbuatan kita seperti kehendak sang guru, serupa dengan Kristus, melakukan kehendaknya. Saudara sekalian, menjadi murid Tuhan Yesus memang tidak mudah, ya. Menjadi murid yang sebenarnya memang tidak mudah, dibutuhkan perjuangan yang keras. Saya bayangkan seperti seorang mahasiswa yang mengambil program doktoral, ya. Dia juga terus berjuang keras, apalagi kalau mau ujian buat tesis dan seterusnya. Oh, mati-matian di sana, terus berjuang sampai akhirnya. Kita juga sama, kalau kita ingin lulus sampai ke tingkat yang tinggi menjadi murid Kristus, kita juga harus berjuang keras supaya iman kita terus meningkat, iman kita terus dewasa. Kita tidak ingin seperti kanak-kanak terus atau SD terus, tapi terus meningkat. Ya, iman itu berkembang, saudara sekalian, sesuai dengan pemahaman, pengalaman bersama dengan Tuhan. Ya, ada buku yang meneliti itu, pengalaman iman itu berkembang, bertumbuh. Ya, kiranya kita sebagai murid Kristus juga terus bertumbuh, iman kita, pemahaman kita, pengenalan kita akan Tuhan. Dan dalam perjuangan itu kita tidak sendirian, ya. Kita didampingi sang guru besar kita, yaitu Tuhan Yesus.
yang mendampingi dan menyertai kita semuanya sampai dengan akhirnya kita selesai melaksanakan tugas-tugas yang di dunia ini. Saudara sekalian kami kasih dalam Kristus, marilah kita menghayati kembali siapa kita di hadapan Tuhan. Kita semua adalah murid-muridnya. Sebagai murid, marilah kita rendah hati untuk terus belajar memahami siapa Tuhan dan bagaimana kehendak-Nya, untuk bisa terus menjalin relasi yang dekat dengan Tuhan dan mewujudkan keinginan Tuhan, sehingga hidup kita serupa dengan Kristus. Amin. Kita masuk dalam saat teduh saudara sekalian. Amin. Sekarang persembahan pujian dari Stream of Life, Saul, saya persilahkan. Oh
Mari kita berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Marilah saudara sekalian kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu kalau Engkau mengingatkan kami kembali. Kami sebagai pengikut Kristus pada hakikatnya adalah murid-murid yang selalu mau belajar untuk memahami siapa Engkau dan bagaimana kehendak-Mu, untuk mengalami perjumpaan dan persekutuan dengan Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, menjadi murid adalah proses belajar seumur hidup. Ampunilah kami kalau seringkali kami merasa sudah tahu banyak hal, bahkan mungkin merasa tahu segala-galanya, sehingga kami tidak mau belajar lagi. Sehingga hubungan kami, relasi dengan Tuhan menjadi kering, terasa hampa dalam hidup ini. Tuhan, tolonglah kami semuanya, agar kami benar-benar mengalami kehidupan sebagai murid yang sejati dengan Engkau sebagai guru kami dalam pengembaraan perjalanan kehidupan di dunia ini sampai dengan akhirnya. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berdoa untuk seluruh anggota jemaat simpatisan, khususnya jemaat-Mu GKI Taman Cibendur Bandung. Dalam masa pandemi ini, kegiatan-kegiatan gereja terbatas, ibadah juga live streaming, ibadah online ini, kiranya tidak menyurutkan kami semuanya, anggota jemaat simpatisan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Maka Tuhan terus berikan kekuatan kepada mereka dan berkati mereka semuanya, dan pelihara dan lindungi mereka, sehingga mereka juga dalam pemeliharaan Tuhan dalam masa yang sulit ini tetap terus bisa merasakan kasih Tuhan yang nyata. Kalaupun ada anggota jemaat simpatisan yang punya pergumulan masalah, mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah kesehatan, oh Tuhan, kami percaya Engkau tidak tinggal diam. Engkau terus bersama dengan mereka semuanya, mendampingi, menguatkan, sehingga ada solusi yang baik. Kami berdoa beberapa anggota jemaat kami yang berduka, berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Markus Naat yang berduka, biarlah Tuhan berikan kekuatan, penghiburan kepada mereka. Juga keluarga almarhumah Ibu Siska Hartono, putri Bapak dan Ibu Irawan Hartono, yang tentu mereka berduka, biarlah Tuhan juga memberikan ketabahan, penghiburan sejati kepada mereka. Juga keluarga Ibu Melani Kamil, di mana mereka minta pelayanan gereja. Biarlah Tuhan juga sertai keluarga semuanya. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya, peristiwa demi peristiwa yang kami alami ini, lancar, tidak lancar, bahkan suka maupun duka. Kiranya semuanya boleh kami jalani bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk program pemerintah vaksinasi virus corona yang sudah berjalan dan terus berjalan ini. Biarlah itu menjadi hal yang baik untuk masyarakat, bahkan bangsa dunia ini. Kiranya masyarakat Indonesia khususnya
boleh menyadari gunanya dan pentingnya vaksinasi virus corona ini. Sehingga kami semua juga ikut bersama-sama menunjang dengan mengikuti vaksinasi itu. Sehingga pandemi juga segera bisa dilalui. Tuhan Bapa kami dalam surga, inilah doa-doa kami semuanya. Panjatkan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mengucapkan syukur melalui persembahan kita dengan dasar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Marilah dengan hati yang bersyukur kita memberikan persembahan dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1-3, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu kepada kami. Tuhan mampukan kami untuk terus memberi dan kami bersyukur atas kemurahan-Mu. Meskipun saat ini merupakan saat yang penuh tantangan bagi kami, namun Engkau tetap mencurahkan kasih-Mu dan menyatukan kami dalam persekutuan ini. Berkati semua persembahan yang kami berikan, urapi kami satu persatu agar kami tetap setia bersekutu, terus berjalan bergandengan tangan bersama, saling mendukung agar dapat tercipta kedamaian dan sukacita dari hati kami untuk dibagikan kepada sesama kami. Terimalah persembahan kami ini, berkati pekerjaan, keluarga, dan terlebih berkati hidup kami, agar senantiasa kami dapat merasakan, mengalami kasih-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, kami berdoa, berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar dapat digunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dari uji wadah
Saudara jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.